Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Dengan cuaca yang mendung seperti hari ini, semoga kalian tetap semangat belajar pada hari ini ya. Dan sehat-sehat selalu. Jika sebelumnya kalian sudah mengerjakan kuisis tentang perbandingan atau rasio, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang hal tersebut. Ini penjelasan terakhir untuk semester pertama. Untuk perbandingan dilakukan untuk dua jenis atau lebih hal yang kita bandingkan. Misalkan kita membandingkan pakaian A dengan B. Yang A misalkan kita nilai 10, kemudian yang B kita nilai 7. Nah, untuk membandingkan kedua hal, maka hal tersebut jenisnya harus sama. Misalkan kita membandingkan sentimeter dengan sentimeter. Jangan kita membandingkan jarak rumahmu dengan sekolah 100 meter. Kemudian temanmu 10 kilo. Nah, berarti kita lihat angkanya 100 dengan 10. Tidak bisa seperti itu. Berarti jika membandingkan, satuannya harus sama. Contoh, 5 cm dibanding 1 kilo. Nah, membandingkan kurang lebih sama dengan menyederhanakan pecahan. Berarti kita sederhanakan atau kita kecilkan ke bentuk paling sederhana atau paling kecil. Nah, di sini satuannya sentimeter dan kilometer. Karena beda satuan, maka kita samakan. Biasanya menyamakan satuannya ke satuan yang paling kecil di antara keduanya. Atau yang paling kecil yang bisa disamakan. Di sini senti dan kilometer. Sentinya kita tetap 5 cm banding 1 km. Kilometer kita turunkan ke senti, turun 5 tangga. Berarti nolnya bertambah 5 menjadi 100.000. Nah, sama-sama kita bagi 5. Ini 1, kemudian di sini menjadi 20.000. Nah, sentimeter dan kilometer biasanya kita temukan di dalam satuan skala. Sudah? Contohnya lagi, 2 hari berbanding 1 bulan. Karena satuannya beda, berarti kita samakan ke dalam hari. Sini 2 hari berbanding 1 bulan sama dengan 30 hari. Kita pakai yang umum. Sama-sama dibagi 2. Di sini 1 berbanding 15. Contoh satu lagi. Ingat, untuk perbandingan satuannya harus sama. 1 lusin berbanding 1 kodi. Nah, di sini yang kecil adalah lusin. Tapi kodi pindah ke lusin sulit ya. Berarti lusin dan kodi sama-sama kita pindahkan satuannya ke buah. 1 lusin 12 buah, 1 kodi 20 buah. Sama-sama kita bagi 2. Di sini 6, di sini 10. Bisa dikecilkan lagi? Nah, ingat, tadi perbandingan adalah menyederhanakan ke bentuk paling sederhana atau paling kecil. Berarti sini kita bisa bagi 2 lagi. Di sini 3 berbanding 5. Apa masih bisa disederhanakan? Tidak. Berarti cukup sampai di sana. Nah, biasanya pernah kalian menemukan perbandingan yang ceritanya ada 3 orang. Misalkan perbandingan umur Ali dengan Ila. Ali misalkan 3, kemudian Ila 4. Nah, kemudian ada lagi Ila dengan
Isa. Ila misalkan 5, Isa 2. Nah, seperti ini ya. Ali 3, Ila 4, kemudian ada perbandingannya lagi Ila 5 dan Isa 2. Di sini ada satu orang yang memiliki 2 perbandingan, yaitu Ila. Nah, 5 dengan 4 kita kalikan. Jadilah perbandingan Ila. Ali kita buat yang baru, berbanding Ila, berbanding Isa. Nah, 5 dikali 4, kenapa Bu dikali? Untuk disamakan. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Setelah itu kita cari persamaannya Ali. 4 tadi kita kalikan 5. Berarti yang 3 juga kita kalikan 5. Menjadi 15. Nah, yang 5 kita kalikan berapa tadi? 4. Berarti 2 kita kalikan 4 juga. Jadilah 8. Sudah sampai sini, sudah bisa dipakai persamaannya. Misalkan yang diketahui adalah umur Isa. Isa umurnya misalkan 16. Karena yang diketahui Isa, berarti yang menjadi penyebut adalah perbandingan Isa. Kita cari Ali. Ali 15. Yang ditanya per. Yang diketahui umur siapa? Isa. Berarti perbandingannya juga Isa. Ingat, sesuaikan. Jika yang diketahui punya Isa, berarti perbandingannya juga Isa. Jika yang diketahui jumlah, berarti perbandingannya juga di jumlah. 15 per 8 dikali 16. Ini kita kecilkan, sama-sama dibagi 8. 16 dibagi 8, 2. 8 dibagi 8, 1. 15 kali 2 dibagi 1 sama dengan 30. Sampai sini paham untuk yang perbandingan 3 orang dan 2 jenis perbandingan. Kemudian Ibu akan menjelaskan perbandingan senilai, berbalik nilai, dan skala. Untuk yang senilai, bisa kalian lihat tabel dulu. Misalkan ada waktu tempuh sebuah sepeda dengan jarak yang ditempuh. Misalkan satuannya adalah second. Second apa? Detik. Untuk 1 detik yang ditempuh 10 meter. 2 detik 20 meter. 3 detik 30 meter. 4 detik 40 meter. Nah, bisa kalian lihat setiap waktunya bertambah, maka jaraknya juga bertambah. 1 menjadi 10, 2 menjadi 20, 3 menjadi 30, 4 menjadi 40. Setiap waktunya bertambah, jaraknya pun bertambah. Jadi perbandingannya senilai. Maksudnya senilai, waktu yang dikeluarkan sama dengan jarak. Semakin banyak waktu yang dikeluarkan, maka jaraknya juga semakin banyak. Itu artinya senilai. Perbandingan senilai adalah yang waktunya atau usahanya semakin banyak, maka jarak atau hasilnya juga semakin banyak. Nah, cara menghitungnya. Cara menghitungnya adalah kita bagi atas kemudian kali samping. Contoh, misalkan waktunya adalah 5 detik. Kita menggunakan persamaan yang satu saja ya. 5 kita bagi 1, kemudian kita kali 10. Kali atas bagi atas kali samping. Bagi, berarti 5 dibagi 1 dikali 10. Berapa? 50. Contoh lain.
Misalkan di sini adalah 75. Caranya masih sama. Bagi atas kali samping. 75 dibagi 10 dikali 1. Berapa? 7,5. Sampai sini paham ya untuk yang senilai. Ingat, yang senilai bagi atas atau bagi bawah kali samping. Ibu ulang, senilai bagi atas atau bagi bawah kali samping. Selanjutnya setelah senilai ada berbalik nilai. Untuk berbalik nilai silakan lihat tabel berikut. Misalkan ada sebuah peternakan, ada banyak sapi, kemudian ada waktu habis pakan. Jika ia memiliki 150 sapi, habis dalam 1 hari. Kemudian 75 sapi, habis 2 hari. 50 sapi, habis 3 hari. Kemudian 30 sapi, habis 5 hari. Nah, bisa dilihat semakin banyak sapi, waktunya justru semakin sedikit. Kebalikannya ya, semakin banyak sapi, waktunya semakin sedikit. Semakin sedikit sapi, waktunya semakin banyak. Jadi kebalikan, jumlahnya banyak, waktunya semakin sedikit. Sapinya sedikit, waktunya semakin banyak. Nah, untuk menghitung yang seperti ini, berbalik nilai, cara menghitung berbalik nilai adalah kali samping bagi atas atau bagi bawah. Contoh, misalkan jumlah sapi ada 25. Yang ditanya waktunya. Ingat, caranya kali samping bagi bawah. Terserah mau yang mana yang digunakan. Misalkan kita menggunakan yang 50 dan 3. 50 dikali 3 dibagi yang ditanya. 25. 50 dikali 3, 150. Kemudian dibagi 25 sama dengan 6. Berarti di sini jawabannya adalah 6. Ingat, berbalik nilai adalah kali samping, yang dikali adalah yang lengkap, kemudian dibagi yang ditanya. Sudah sampai di sini. Kemudian yang terakhir kali adalah skala. Untuk skala mungkin kalian pernah dijelaskan ketika SD menggunakan segitiga. Ada JS. JS adalah jarak sebenarnya. Kemudian ada S, skala. Kemudian ada JP, jarak pada peta. Untuk mencari JS, jarak sebenarnya, skala dikali JP. Untuk mencari skala, JS per JP. Untuk mencari JP, JS dibagi skala. Atas bawah dibagi, kanan kiri kita kali. Contoh soal, misalkan sebuah kota jaraknya adalah 3 km. Nah, untuk kilometer berarti dia adalah jarak sebenarnya. Kemudian jarak pada peta adalah 1,5 cm. Berarti yang ditanya adalah skala. Skala adalah JS per JP.
Jarak sebenarnya 3 km per 1,5. Nah, di sini kilometer satuan untuk jarak sebenarnya, sedangkan jarak pada peta satuannya sentimeter. Karena satuannya berbeda, masih sama hukumnya. Satuan yang berbeda harus disamakan terlebih dahulu. 3 km turun ke sentimeter menjadi 300.000. Sini tambah 0, 1,5. Baru kita bagi. Hasilnya adalah 2. Jika kalian bingung untuk koma, bisa kalian caranya di sini komanya kita hilangkan, kemudian nolnya kita tambah 1. Jadi 3 juta dibagi 15 sama dengan di sini 30 dibagi 15 sama dengan 2. Berarti hasil akhirnya adalah 200.000 per 1, atau kita balik 1 berbanding 200.000. Sudah? Skala sudah, kita lanjut ke jarak sebenarnya. Jika jarak sebenarnya yang ditanya, berarti harus memiliki skala. Skalanya misalkan 1 berbanding 50.000. Kemudian pada peta JP adalah 8 cm. Nah, JS adalah skala dikali JP. Berarti 50.000 dikali 8 sama dengan 400.000. Ini satuannya sentimeter. Kita ubah ke kilometer. Kilometer naik dan turunnya adalah 5 kali. Berarti kita coret 5 nolnya. Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya adalah 4 km. Sudah, terakhir adalah JP atau jarak pada peta. Untuk jarak pada peta, kita harus memiliki JS, jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya misalkan 20 km. Kemudian skalanya adalah 1 berbanding 500.000. Nah, satuannya berbeda. Kilometernya kita rubah ke meter karena satuan skala adalah meter. JP sama dengan 20, tambahin nolnya 5. 3, 4, 5. Beri titik tuh dibagi 50.000. Coret nolnya 5. Coret nolnya 5, baru 20 dibagi 5 sama dengan 4 cm. Sampai sini, jika kalian masih kurang paham, bisa diulang kembali videonya untuk disimak. Silahkan simak dan catat yang diperlukan, biar ilmunya tidak hilang. Kemudian kerjakan latihan yang ada di dalam Google Classroom. Semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa belajar di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.